Memanas. Ya, hal itulah yang terjadi antara Hotman Paris dan Alvin Lim yang tampak saling sindir di tengah ramainya kasus donasi Agus Salim yang semakin memanjang. Lantas seperti apa? Hotman Paris dengan santai dan penuh percaya diri menjawab tudingan Alvin Lim yang menurutnya justru memperlihatkan perbedaan kelas di antara mereka. Lalu seperti apa pula pengacara kondang itu mengungkapkan sederet pencapaiannya selama 40 tahun berkarir, di mana tidak lagi mengejar 30 miliar namun 20 triliun. Hingga para konglomerat di Indonesia pun mempercayakan dirinya sebagai pengacara, yang tentunya semua itu membuat Alvin Lim tampak jauh di bawahnya. Dan bagaimana pula Hotman Paris yang sempat berbagi soal kekayaan miliknya yang begitu fantastis. Mulai dari cincin yang dipakainya, properti seperti villa, hingga koleksi mobil mewah yang terparkir di dalam rumahnya. Di sisi lain, seperti apa juga menurut ahli pidana bahwa statement Alvin Lim yang terkesan merendahkan Novi bisa menjadi sebuah delik yang terkena unsur pidana. Karena di sana mengandung kata-kata yang mengandung bukan pertanyaan, melainkan pernyataan yang menggiring opini publik. Dan seolah statement Alvin Lim itu benar adanya. Dan bagaimana pula kuasa hukum Novi justru menegaskan bahwa jika Alvin Lim menyebutkan statementnya itu yang diduga merendahkan Novi adalah pertanyaan, hal itu justru harus dilihat lagi nanti dari penyidikan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu lalu, kuasa hukum Agus Salim Alvin Lim sempat menyindir Hotman Paris Hutapea terkait Hotman yang mengomentari kasus Agus Salim. Secara tegas Hotman menjelaskan bahwa ia mendukung Novi mengambil tindakan hukum. Walaupun Hotman bukanlah kuasa hukum Novi, namun hanya memberikan dukungan moral untuk Novi. Selain itu, Hotman Paris pun juga memberikan sindiran menohok kepada Alvin Lim terkait kasus yang menyeret Alvin hingga ia pun dipenjara dan mempertanyakan jika Alvin Lim memang kaya, lalu mengapa saat ia menangani kasus KTP palsu justru dipenjara. Dan mengenai Alvin Lim yang menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Hotman Paris adalah bohong, Hotman Paris pun justru balik bertanya, bagaimana bisa bohong dengan kasus KTP palsu itu sudah ada putusan PK dari Mahkamah Agung. Ya, kalau benar tuduhan-tuduhan tersebut sangat berdasar Novi mengambil tindakan hukum. Ya, kalau benar itu diucapkan dan kalau benar dia yang menyebarkan, itu tindakan yang sangat serius. Dan saya sangat mendukung Novi. Alah, Hotman gak ada duitnya, mana mau bantu sih? Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Jusuf Hamka. Jusuf Hamka punya duit, maka dia bilang iya mau bantu. Nanti lihat pembuktiannya. Kan dia mengatakan saya yakinnya bahwa Novi itu nggak punya duit. Kan dia bilang gitu kan. Udah deh, nanti lihat aja proses hukumnya. Detailnya saya nggak tahu, ya, karena memang saya bukan kuasa hukumnya. Saya hanya kasih dorongan moral kepada Novi. Jadi biarkan dulu proses berjalan agar itu orang diproses kepolisian. Karena dia sendiri adalah mantan narapidana yang sudah pernah divonis semula sampai kasasi divonis 4 tahun, kemudian dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Jadi Alvin ini itu pernah dipenjara karena membantu surat palsu pembuatan KTP, ya, yang kaitannya dengan klaim asuransi.
Makanya saya heran, dia ngaku orang kaya. Kalau orang kaya kok masa sampai ikut membantu membuat surat palsu untuk klaim asuransi? Itu ada putusan kasasi, putusan PK 2 tahun penjara, dan dia itu pernah lama di penjara. Sering dia tinggalnya di rumah sakitnya penjara dengan alasan sakit ginjal, cuci darah. 2 tahun dia divonis penjara. Tak hanya mengutarakan bahwa apa yang disampaikan oleh Hotman Paris terkait kasus KTP palsu untuk klaim asuransi adalah bohong. Alvin Lim juga menyebutkan bahwa Hotman Paris adalah pengacara yang tidak ada pengalaman dalam menangani perkara pidana. Mengingat pengacara yang terbaik di Indonesia untuk menangani perkara-perkara pidana adalah dirinya. Lantas, Hotman pun langsung berikan tanggapan menohoknya kepada Alvin Lim, di mana menegaskan bahwa Hotman yang sudah 40 tahun menjadi pengacara merupakan pengacara paling sukses di Indonesia. Apalagi dalam menangani perkara-perkara baik pidana ataupun perdata. Hotman pun mengungkapkan bahwa sudah ada ratusan perkara pidana dan juga ribuan perkara perdata yang dirinya tangani. Yang lantas, Hotman pun juga kembali mempertanyakan kepada Alvin Lim, sebenarnya apakah Alvin tahu atau tidak terkait kesuksesan karir seorang Hotman Paris Hutapea? Ya, Kejaksaan pun udah ngerti, Kejaksaan sudah mengirimkan P19, Mas. Judul P19-nya tidak memenuhi unsur. Ngerti ya? Jadi kalau yang namanya tidak memenuhi unsur, terus Hotman mau teriak-teriak langsung jadi memenuhi unsur gitu. Emang Hotman apa? Dewa apa? Ya, dewa apa yang perutnya bodong begitu? Kagak ada di situ. Bukan dewa itu dia, ya. Wedus mungkin, kalau dewa enggak lah. Saya nggak yakin itu ya. Ya makanya Pak Kapolri pun, Pak Listio Sigit, Pak Kabareskrim tahu. Makanya sampai sekarang nggak diproses itu bukannya karena saya sakit, bukan karena saya sakit, tapi karena sudah ada P19 dari Kejaksaan ya yang menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur. Makanya saya bilang jangankan cuma satu Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh nggak ngerti hukum pidana, Mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, nggak ngerti hukum pidana. Kalau dibandingkan dengan aku, udah kayak pungguk merindukan bulan. Dia bilang saya nggak ada pengalaman bidang perkara pidana. Aku udah 40 tahun jadi pengacara tersukses di Indonesia. Sudah ratusan perkara pidana saya pegang, sudah ribuan perkara perdata yang pegang, ya, ribuan perkara perdata saya pegang, ratusan perkara pidana yang saya pegang. Maka itu orang, saya nggak tahu manusia dari mana, karena memang dia nggak tahu karir orang. Dia kan di penjara, jadi dia nggak tahu sudah super meteor gitu loh, ya. Sementara Hotman itu sibuk memetik dolar. Semua konglomerat datang ke saya, perkara pidana pun saya yang pegang. Dia bilang Hotman tidak ada pengalaman perkara pidana. Memang dia nggak tahu, memang dia di penjara lama, jadi dia nggak tahu. Alvin, kau terlalu lama kali di penjara sehingga kau tidak tahu ratusan perkara pidana sudah saya pegang, ya, ribuan perkara perdata, ratusan arbitrase, hampir semua perkara kakak Indonesia ini Hotman yang pegang. Alvin sayang, buka matamu itu atau tanya orang. Ya memang waktu kau di penjara nggak tahu bahwa abangmu itu udah super gitu. Gak heran lah ya, kalau cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Ya jadi Hotman udahlah, nggak usah sok jago kamu ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepailitan, nggak usah ikut-ikutan pidana. Malu lo nanti diketawain lo. Terus juga kalau bandingin itu Apple sama Apple, dia membandingkan karir dia yang sudah 40 tahun. Saya ini baru 4 tahun. Ya, kalau saya dalam 4 tahun udah nanganin kasus 100 triliun di situ, dia yang 40 tahun aja nggak bisa nanganin kasus ratusan triliun, jagoan mana? Jadi simpelnya di situ aja.
Dan terkait Alvin Lim yang juga menyinggung Hotman Paris yang selalu menyenggol kasus Agus yang ditangani dirinya, hal itu pun dinilai Alvin Lim bahwa Hotman Paris memang sengaja ingin diberitakan ke media. Begitu juga tentang kepopuleran dirinya sebagai seorang pengacara. Alvin Lim menegaskan bahwa dirinya memang sudah sangat tersohor hingga tidak ada orang yang tidak tahu tentang siapa dirinya. Mendengar pernyataan Alvin Lim tersebut, Hotman Paris pun lantas menanggapinya, di mana secara tegas Hotman Paris menyebut Alvin Lim belum ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya yang setiap harinya selalu dikejar-kejar oleh media, hingga Hotman pun selalu menolak untuk wawancara. Terkait statement Alvin Lim yang membanggakan rumah 30 miliar, Hotman Paris pun juga mengungkapkan sambil meluapkan tawanya. Lantaran harga cincinnya saja 30 miliar hingga bisa dicek keasliannya. Bahkan kini, Hotman bukan saatnya lagi mengejar 30 miliar, namun dirinya sudah mengejar angka 20 triliun, mengingat saham dan vilanya di mana-mana. Lalu seperti apa pesan Hotman Paris untuk Alvin Lim agar Alvin Lim mengembangkan karirnya di dunia hukum agar bisa sesukses dirinya? Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh, tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Nopi katanya. Ya, dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kalau saya jelas loh Mas, karena kenapa? Saya punya surat kuasa. Ya, yang namanya saya punya surat kuasa, saya ngoceh itu bukan pansos, tapi saya melakukan perbuatan yang namanya beracara. Ya justru karena kasus receh saya kasihan melihat kliennya ini. Kalau saya jadi pengacaranya Agus, saya akan mengatakan ya udah, bilang terima kasih sama donatur, minta maaf kalau ada salah omong. Orang donatur juga akan baik-baik, akan menyerahkan yang semua itu aja. Tapi pengacara dibawa kemana? Dibawa agar masuk TV, agar masuk infotainment. Kalau saya mah, Anda sendiri tahu kan, infotainment ngejar gue malah saya nggak mau kan. Aku udah terlalu terkenal Alvin, kau itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Semua perkara konglomerat gue yang pegang. Semua perkara pidana besar-besar sekarang aku yang pegang. Perkara arbitrasi semua gue yang pegang. Anda membangga-banggakan punya rumah 30M. Saya ketawa Alvin, saya itu udah ngejar 20 triliun. Semua orang ketawa. Ya, saham saya di mana-mana. Aduh, gimana sih? Villa saya di mana-mana di Bali itu satu villa ada yang sampai 30M malah. Di garasi saya itu puluhan mobil-mobil mewah, puluhan M, ya. Jadi ketawa saya melihatnya itu. Makanya banyak orang ngapain ditanggapi. Kau bilang cincinku palsu. Coba tanya toko mondial di Kelapa Gading, cincinku ini nggak ada yang palsu. Hotman nggak pernah hidupnya palsu. Ini memang hampir 30 miliar semuanya. Tanya toko mondial Mall Kelapa Gading. Semua dari sana ini, ya. Hidupku nggak ada yang palsu, sayang. Artinya Alvin, kamu itu udah terlalu jauh di bawah saya. Udahlah, kembangkan dulu karirmu lah, biar kau bisa seperti abangmu ini, ya. Apalagi tentang statement Alvin Lim yang mengatakan bahwa Hotman Paris jarang memenangkan kasus yang ditangani, termasuk beberapa kasus yang disebutkan Alvin Lim. Hotman pun juga menanggapinya dengan santai bahwa 98% kasus yang ditanganinya pasti Hotman menangkan dan hanya 2% saja yang mengalami kekalahan. Seperti kasus yang disebutkan oleh Alvin Lim, lantaran kasus tersebut memang tidak bisa tertolong lagi. Untuk itu, mengapa Hotman Paris bisa sesukses dan sekaya ini dibandingkan Alvin Lim? Hal itu lantaran banyaknya kasus yang dimenangkan, tegas Hotman Paris. Bahkan tidak dapat dipungkiri, seorang pengacara pasti pernah kalah dalam menghadapi sebuah kasus yang ditangani. Namun untuk Hotman Paris sendiri, kekalahan dalam menangani sebuah kasus hanyalah 2% saja. Dan jika Alvin tidak percaya, hal itu pun bisa ditanyakan langsung kepada seluruh konglomerat di Indonesia, di mana tak sedikit dari para konglomerat itu mempercayakan Hotman Paris Hutapea sebagai pengacaranya. 100% dalam 1000 perkara pasti orang pernah kalah. Itu di mana-mana, nggak ada perkara 100%, tapi 98% perkara saya menang. Ya,
Teddy Minahasa emang nggak bisa ditolong orang koresponden narkoba itu ada di WA-nya dia. Susah ditolongnya gitu loh. Ya. Jadi saya bisa sesukses ini, sekaya ini, mungkin dibanding hartamu udah ratusan kali dari hartamu. Kalau cuma 30 miliar itu mah enteng. Ya. Justru karena sukses 100% perkara gua, 98% menang. Kalau kalah itu bisa. Namanya pengacara pasti pernah kalah. Iya kan? Tapi itu tingkat kekalahan saya itu 2%. Kalau enggak, coba tanya semua 9 naga itu semua, siapa pengacaranya? Nih, saya bukan anak 9 naga loh. Saya juga bukan anak cacing. Ya, saya bukan anak cacing, bukan anak 9 naga, saya anak desa. Tapi hampir semua pengacara itu konglomerat, saya pengacaranya. Tanya Prayogo Bages itu saya pengacaranya. Tanya keluarga Sintarmas saya pengacaranya. Tanya Tahir Konglo Tahir saya pengacaranya. Tanya semua itu saya pengacaranya. Karena apa? Kesuksesan Hotman membela mereka. Intinya kau itu Alvin nggak ada apa-apanya dibanding aku. Udahlah, jangan, nggak ada orang mengatakan saya itu hebat ya. Udahlah, semua orang mentertawakan kamu. Lantas, seperti apa pula menurut ahli pidana bahwa statement Alvin Lim yang terkesan merendahkan Novi memang bisa menjadi sebuah delik yang terkena unsur pidana? Karena di sana mengandung kata-kata yang mengandung bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang menggiring opini publik dan seolah statement Alvin Lim itu benar adanya. Saya mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di sisi lain, menurut ahli pidana, mengenai statement Alvin Lim yang terkesan merendahkan Novi bisa menjadi sebuah delik yang terkena unsur pidana. Hal itu pun beralasan karena di dalam statement Alvin Lim tersebut mengandung kata-kata yang bukan pertanyaan, melainkan pernyataan yang menggiring opini publik. Dan seolah statement Alvin Lim itu benar adanya. Meski begitu, dengan melihat banyaknya pihak yang memberikan tanggapan terkait statementnya tersebut, Alvin Lim tetap kekeh bahwa ucapannya terhadap Novi itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan yang menuding Novi. Saya kira itu jelas kata-kata yang mencemarkan nama baik orang, kan gitu. Itu bukan apakah dalam pengertian bertanya, tapi apakah dalam memberikan pernyataan yang pernyataan itu sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat mengasosiasikan apa yang disampaikan benar. Menggiring ya, menggiring opini, menggiring orang untuk berpendapat seolah-olah apa yang dia tanyakan itu benar. Apakah Novi seorang kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara Novi melakukan prostitusi, kan begitu? Atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi adalah prostitute girl, kan gitu. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan, tapi itu pernyataan yang menggiring, gitu. Sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Tergantung apakah ini diadukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Karena apa yang dirasakan orang tentang hal ini itu relatif. Sudah diadukan terus. Ya? Jadi kalau saya dinyatakan seperti itu, saya nggak akan ambil pusing. Karena bagi saya itu orang iseng, misalnya begitu. Tetapi orang lain bisa jadi itu merupakan sesuatu yang menyinggung dia, maka dia membuat pengaduan. Karena ini delik aduan toh. Nah, makanya kalau ini diadukan, saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi satu kasus hukum dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataan ini. Ya, kalau yang paling relevan adalah ini suatu bentuk pencemaran nama baik. Ya, advokat itu memiliki imunitas sejauh pernyataannya itu disampaikan dengan etikat baik.
dalam rangka pembelaan kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi problemnya adalah apakah dilandasi oleh etikat baik atau tidak. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa mengelola body ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya apa ya, dia punya apa katanya, dan dia bisa merawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi. Saya nggak bilang dia nyambi jadi banyak temen. Ya. Jadi ini kok dia bisa saya berarti ini seperti itu ya. Berarti Bang secara tidak langsung juga mengbilang kalau kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan kalau dilihat di sini nih. Nih, ya, seberapa kaya dia? Seberapa kaya dia, nanya. Dari mana? Dari mana? Uangnya, nanya kan? Sumber uang yang kalau dia bilang dari uang sendiri ya. Berarti bukan dari donasi nih. Bukan dari donasi. Kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai pelacur? Dia kerja sebagai pelacur, kan nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, "Bang, izin Bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan?" Misalnya nanya kan. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan. Itu simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Sementara itu, menurut Khairul Huda sebagai ahli pidana, sebagai seorang advokat, Alvin Lim boleh saja membela kliennya dan juga memiliki imunitas saat membela kliennya jika statementnya itu disampaikan dengan maksud baik. Namun justru statement Alvin Lim ini bentuknya menyerang harkat dan martabat Novi, yang tentu saja statement tersebut tidak mencerminkan Alvin Lim sebagai seorang advokat. Kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan, itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Jadi pencemaran nama baik itu adalah apa yang orang nyatakan. Yang dilihat secara normatif, hal itu dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Tapi dengan kata apakah, kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang, yang disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ, tentu itu pertanyaan. Apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba, sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama baik. Tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa, dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Nggak akan kena itu, orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Lantas seperti apa juga kuasa hukum Novi yang justru menegaskan bahwa jika Alvin Lim menyebutkan statementnya itu yang diduga merendahkan Novi adalah pertanyaan, hal itu pun harus dilihat lagi nantinya saat penyidikan.
Ditemui di tempat berbeda, kuasa hukum Novi justru menegaskan jika Alvin Lim menyebutkan statementnya yang diduga merendahkan Novi adalah pertanyaan. Justru hal itu nantinya harus dilihat kembali saat proses penyidikan. Mengingat Alvin Lim telah dilaporkan oleh Novi. Lebih jauh, dalam hukum pidana dikenal dengan adanya unsur penyangkalan yang tentu saja siapa yang mendalilkan kata-kata terkait Novi yang dikatakan Alvin Lim sebagai wanita malam nantinya harus dibuktikan Alvin Lim dengan bukti-bukti. Maka dari itu, kuasa hukum Novi nantinya juga akan mendatangkan saksi ahli bahasa dan juga saksi ahli hukum pidana. Kalau kemudian beliau bilang pernyataan, maka harus dilihat dari konteksnya ya. Nanti kemudian karena sudah dilaporkan, maka biarkan kemudian penyidik yang bekerja. Lebih jauh memang di dalam hukum pidana itu dikenal unsur penyangkalan. Unsur penyangkalan ini yaitu siapa yang kemudian mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Begitu. Jadi kalau misalkan dia menyatakan Teh Novi sebagai pelacur, maka dia harus membuktikan bukti-bukti apa yang mengarah ke titik itu ya. Kami akan mendatangkan ahli bahasa dan hukum pidana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.